Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi sama Bang Ewokas. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still beat the latest. Kita hari ini teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Oh ya, kopi mana kopi? Ya, selamat sore. Jadi teman-teman kita ngopi dulu supaya mata melek, supaya kita seger. Bagi teman-teman yang punya iklan atau sponsor, kita siap teman ini. Kopi mana kopi? Bismillah. Itu biar lo. Dia bising kali teman-teman. Gelas dia di sini udah kita geser. Cuman ya nih kopinya nih. Hari ini kayaknya nih ada berita nih yang cukup sensasional. Harta Jumbo Sambo bikin melongo. Wow. Jadi ini diangkat di TV One ya teman-teman ya. Coba kita dengar sebentar ya beritanya ya. Kita mulai klik. Sosok mantan Kadif Propam Ferdi Sambo semakin disoroti setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tak hanya akhir perjalanan karirnya saja, publik juga menyoroti harta kekayaan fantastis Ferdi Sambo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ajudannya Brigadir Joshua, publik kini juga mulai menyoroti harta kekayaan Ferdi Sambo karena dinilai Soalnya teman-teman, harta kekayaan Pak Sambo cukup mencengangkan ya. Di umur dia yang cukup muda, 49 tahun dengan berpangkat prestasi yang begitu melejit, beliau bisa memiliki kekayaan yang kita tahu aja mobilnya itu harganya cukup fantastis ya. Ya, ini kita lihat sebentar teman-teman. tidak wajar. Mulai dari rumah di sejumlah kawasan. Di sini harta milik Irjen Polisi Ferdi Sambo, rumah di Jalan Bangka 11A nomor 7 Jakarta Selatan, rumah di Jalan Siguling Duren 3 Jakarta Selatan, rumah di Cempaka Residen Magelang Jawa Tengah. Kawasan elit di Jakarta Selatan hingga Dan ini mobil-mobilnya mobil Lexus NX 300 F Sport tahun 2021 dengan nomor polisi B77 Sam. Nggak mungkin Sam. Nggak mungkin. Mobil Lexus RX 300 dengan nomor Polri L1973 ZX. Nanti buat editor tolong dibikin harganya ya. Jadi biar kita infokan kepada teman-teman, ini mobilnya yang fantastis ya, Lexus. Ya, ini kita sambung lagi. sejumlah kendaraan mewah yang nilainya Dan mobil Lexus LM 350. Wow, Bapak ini kayaknya sepertinya pencinta Lexus. Kayak saya punya teman, dia keluarga Mercy ya. Mobilnya dari yang saya tahu ada 4 atau 5, semua Mercy. Cuman Pak Sambo mungkin cenderung ke Lexus. Mobil Lexus LX 570. Oh, ada Toyota. Hanya saja Toyota Bapak ini tidak seperti Toyota kebanyakan rakyat Indonesia ya. Mobil Toyota Land Cruiser. Wow. Mobil mewah, Pak. Toyota Kijang Innova Venturer. Ya, itu ada juga rupanya. Awak kira nggak ada mobil Jepang. Rupanya ada. Oh iya, Toyota ya. Kijang Innova. ditaksir mencapai miliaran rupiah. Harta yang dimiliki seorang Nah, ini perkiraan gaji Irjen Polisi Ferdi Sambo. Gaji Jenderal Bintang 2, Rp2.290.500 sampai dengan Rp5.576.500. Itu gaji Jenderal Bintang 2. Itu gaji pokoknya. Tunjangan kinerja Rp85.000 per bulan. Jadi kurang lebih kalau Pak Sambo mendapat Rp5.500.000, kurang lebih hampir 33-34 juta ya. Ya teman-teman, awak begitulah kurang lebih. Tolong teman-teman, kalau yang bagi-bagi teman-teman yang tahu jelasnya, ketik aja di komentar. Sama lagi, cuma beda sedikit aja. Gimana? Beda sedikit. Sama? Oh ya. Dia 2 digit, kita 1 digit. Ya, rakyat Indonesia hanya bisa dapat gaji paling tinggi 2-4 juta. Itu gaji pokok. Gak ada lah tunjangannya, awak swasta Bapak nih. Ya, kita sambung lagi teman-teman.
Jenderal Bintang 2 sebelum akhirnya dicopot dalam sidang etik. Jadi tadi yang kita sebutkan angka-angka itu belum termasuk tunjangan lain. Wah, ada tunjangan, Mak. Yoi. Tunjangan istri. Oh ya, istri dapat. Tapi itu istri pertama ya. Nggak boleh ya Polri. Hah? Istri pertama udah pastilah sah. Nggak mungkin lah istri pertama nggak sah. Nggak mungkin istri ketiga yang sah. Jadi negara memberi tunjangan istri 10% dari gaji pokok. Oh, gaji pokok ya, bukan dikalkulasi semua ya. Kecil lah ya. Ya. Tunjangan anak 2% dari gaji pokok, maksimal 2 anak. Oh, berarti ini kurang lebih hampir sama dengan ASN lah ya. Oke, kita sambung lagi teman-teman. Dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan gaji yang ia terima. Ferdi Sambo. Selain itu juga ada tunjangan beras 18 kilo per bulan dengan harga 8.000 per kilogram. 8.000? Yakin? 8.000? Beras apa yang bagus di negara ini yang 8.000 perak? Itu beras nggak layak makan, 8.000. Pecah-pecah. Dan tambahan 10 kilogram per bulan untuk istri dan 2 orang anak. Enggak, ini harga 8.000-nya ini berbentuk uang atau berbentuk beras ya kira-kira teman-teman ya. Soalnya kalau 8.000 yang abang awak tahu ya, itu 8.000 kayaknya berasnya itu beras langsung dari Bulog. Apa mungkin seorang jenderal bintang 2 mau makan beras seharga 8.000? Ya gitulah ya. Soalnya gini teman-teman, kita di masjid kita itu berasnya yang kita kasih untuk kaum duafa itu berkisar harga 15.000 masjid kita. Jadi kayaknya bertolak belakang sama berasnya untuk polisi ya bintang 2. Ya ini kita saksikan lagi teman-teman beritanya. Bahkan diketahui belum melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Ini ada tunjangan jabatan, tunjangan lauk pauk, tunjangan lain-lain jika ditempatkan di Papua, perbatasan, atau menjadi kontingen pasukan perdamaian PBB. Gajinya sekian itu kalau untuk membayar rekening. Wow, cukup sebetulnya negara ini cukup mengapresiasi ya untuk kepolisian, anggota kepolisian, para aparatur negara. Cukuplah diberi tunjangan-tunjangan ya. Listrik dan kehidupan sehari-hari aja. Ini kita lihat sendiri komentar. 3 rumah paling enggak, itu listriknya berapa? Terus bayar pulsa, bayar ini itu rekening segala macam dan makan dan biaya hidup anak-anak untuk kuliah, sekolah segala macam dengan gaji itu tidak cukup. Apalagi dengan kehidupan Jakarta yang serba mahal. Sebenarnya itu aja sudah jomplang sebenarnya ketika pada posisi ini masih punya, dan harta rumahnya itu saya yakin itu tidak ada yang model KPR itu. Jadi beliau menyatakan biaya hidup di kota besar seperti Jakarta, gaji yang kita nyatakan itu tidak cukup dengan gaya hidupnya para jenderal ya. Dengan memiliki mobil, rumah 3, itu biaya listrik aja itu udah hampir jutaan rupiah ya, dengan 3 rumah ya teman-teman. dengan demikian patut diduga bahasanya sederhana begitu dapat penghasilan yang lain. Nah, penghasilan yang lain inilah yang sebenarnya ada mekanisme negara untuk dilaporkan LHKPN, untuk diteliti, dilacak dan lain sebagainya gitu. Dan tugas KPK sebenarnya ini untuk Jadi ya ini pintu masuk juga ya. Selain kepolisian kita mintalah kepada bapak-bapak yang ada di KPK coba diusut dengan kewenangan bapak supaya kasus ini jernih. Karena kehidupan Pak Sambo cukup lumayan mewah ya dengan keberadaan mobil-mobil mewah yang tidak wajar, teman-teman. menelusurinya begitu bagaimana pola kehidupan ini bisa ditopang dengan membiayai banyak hal itu. Dan apalagi juga ART juga ada, sopir juga ada, dan juga ajudan-ajudan katanya sering juga diberi uang. Jadi ini kita cepetin aja ya pernyataan Pak Rohiman ya. Jadi ini sesuatu yang Kekayaan Sambo diselidiki apakah diperoleh dengan benar atau tidak. Jadi sekarang mau diselidikin ya, dari mana harta kekayaan Pak Sambo yang begitu fantastis ya, kita lihatlah. Semoga semua pihak berani jujur. Karena kemarin ada pernyataan Pak Kapolri ya, masih banyak polisi baik. Kalau bisa Pak Kapolri ditambah lagi 1 Pak. Baik saja kurang cukup lah, karena baik itu bisa aja sekedar melindungi ya, sesama teman itu kan masih ada baik. Kita minta 1 lagi, berani bersih Pak. Berani bersih, berani jujur, berarti ada 3. Iya, slogannya KPK ya, berani jujur, hebat. Oke. Nah sekarang apa yang disampaikan Mas Bonyamin tentunya juga saya tidak ingin berspekulasi ya, karena apa?
Karena tidak semua anggota polisi itu juga berasal dari atau tidak bisa digeneralisir. Jadi teman-teman cukup miris ya di kondisi Indonesia yang begitu carut marut, garis kemiskinan masih begitu anjlok karena 2 tahun ini kita mengalami krisis COVID ya. Dan ini bukan juga terjadi di Indonesia, terjadi di dunia. Ada sebagian dari elit-elit menikmati nikmatnya kekayaan yang begitu fantastis, teman-teman. Ya miris lah kita lihat sama-sama. Kalau tidak melaporkan maka bisa kena pidana. Jadi teman-teman, Kalau ditemukan, ini berita cukup ada data-data jelas ya. Oke. Berikut ini kami hadirkan harta kekayaan. Oke teman-teman, ini sekilas kita bahas soal kekayaan Pak Sambo ya. Bagi teman-teman kalau ada kurang lebih, tolong beri komentar di mana salah atau apa berita ini. Ini hanya sekedar mengingatkan kita ya, bahwa berita ini cukup menghebohkan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan berita-berita, ya kalau bisa jangan berita ini lagi ya teman-teman yang kita bahas ya. Karena ini cukup menyita waktu untuk kita semua. Oke, salam sehat teman-teman. Salam sejahtera, NKRI harga hidup, merdeka.